Halo Bu, perkenalkan saya Esther Veronica dan rekan saya yang akan menjelaskan materi berikutnya yaitu Angela akan menjelaskan mengenai hasil diskusi kami mengenai artikel tentang sistem pembayaran BI-RTGS. Selamat menyaksikan. Di era digitalisasi yang sedang berkembang saat ini, Bank Indonesia juga mengembangkan sebuah fasilitas atau infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transfer elektronik dengan kepastian settlement real time juga dilaksanakan secara menyeluruh. Sarana transfer tersebut kerap kali disebut dengan sistem BI-RTGS. Kemudian, apakah yang dimaksud dengan BI-RTGS? Bagi Anda yang telah mendalami dunia perbankan, istilah BI-RTGS tentunya tidak menjadi hal asing. Pemberlakuan sistem BI-RTGS ini berperan penting dan disebut sebagai urat nadi sistem pembayaran. Untuk mengadakan sistem pembayaran ini, tentunya tidak akan terlepas dari peran Bank Indonesia. Maka dari itu, dalam artikel kali ini akan dijelaskan mengenai sistem BI-RTGS dan peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran tersebut dengan mengacu pada studi kasus yang telah dilaksanakan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Tegal. Sistem BI-RTGS. Sistem BI-RTGS adalah sebuah fasilitas atau infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transfer dana elektronik yang dilakukan dalam waktu seketika per transaksi secara individual dengan nominal yang cukup besar. BI-RTGS sendiri adalah singkatan dari Bank Indonesia Real Time Gross Settlement. Sistem ini berperan penting dalam transaksi pembayaran, khususnya jika Anda ingin melakukan proses pembayaran dengan nominal transaksi yang relatif besar, yaitu transaksi sebesar 100 juta rupiah atau ke atas dan bersifat urgent. Transaksi ini disebut juga sebagai transaksi HPVS atau High Value Payment System atau transaksi bernilai besar dan saat ini telah mencapai 90% dari keseluruhan transaksi pembayaran di Indonesia. Menurut Bank Indonesia, BI-RTGS ini merupakan salah satu sistem pembayaran yang mengarupi berbagai macam manfaat. Sistem ini memiliki manfaat berupa peningkatan kepastian penyelesaian akhir atau settlement finality pada setiap transaksi pembayaran. Lanjut ke poin B, perwakilan Bank Indonesia Tegal sebagai bukti nyata pelaksana. Kantor perwakilan Bank Indonesia Tegal adalah kantor perwakilan Bank Indonesia yang berada di Tegal bertempat di Jalan Dr. Sutomo nomor 55 Tegal. Dalam melaksanakan tugasnya, kantor perwakilan Bank Indonesia Tegal memiliki cakupan wilayah atas Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Tegal, Kabupaten Batang, dan Kota Pekalongan. Sebagai kepanjangan tangan dari kantor Bank Indonesia Pusat, tugas kantor perwakilan Bank Indonesia Tegal adalah berperan aktif dalam pelaksanaan kebijakan moneter dan sistem pembayaran secara efektif dan efisien, serta terkait koordinasi dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait. Bank ini terdiri dari beberapa unit, seperti Kepala Perwakilan, Deputi Kepala Perwakilan, Ekonomi Moneter, Sistem Pembayaran, dan Manajemen Intern. 1. Bank Indonesia sebagai penyelenggara dalam persepsi peran penyelenggara atau operator terdiri tugas meliputi penegasan prinsip efisien, cepat, aman, dan terpercaya. Yang kedua, penjelasan mengenai risiko finansial. Yang ketiga, penyelenggara menyediakan infrastruktur dan pelayanan untuk peserta meliputi infrastruktur dan fasilitas untuk penyelenggaraan sistem BI-RTGS seperti hardware, software, list line, dan lain-lain. Helpdesk untuk membantu peserta memecahkan masalah aktivitas, yang lalu memberi pelatihan kepada peserta, melakukan pertemuan rutin dengan kelompok pengguna user group. Bank Indonesia juga berperan sebagai otoritas. Sesuai dengan UU Bank Indonesia nomor 23 tahun 1999, nomor 3 tahun 2004, nomor 6 tahun 2009 pasal 8 menyatakan bahwa salah satu tugas Bank Indonesia adalah untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.
Artinya, Bank Indonesia berwenang melaksanakan dan memberi izin dalam penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, menetapkan kewajiban penyelenggara sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia, dan menetapkan penggunaan alat pembayaran. Dalam menjalankan tugas sebagai pengawas atau overseer, Bank Indonesia memastikan bahwa penyelenggaraan sistem BI-RTGS memenuhi prinsip pada 10 Core Principles for Systemically Important Payment System, atau bisa disebut juga dengan CP-SIPS dari Bank for International Settlement, seperti yang diatur dalam Peraturan Sistem BI-RTGS untuk mendukung stabilitas sistem keuangan dengan memperhatikan prinsip perlindungan konsumen. Fungsi pengawasan dilakukan melalui pembuatan ketentuan, pertemuan konsultasi dengan penyelenggara, monitoring dan assessment. Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia adalah dengan mewajibkan penyelenggara dan peserta memiliki standar pengaman yang memadai. Ada Bank Indonesia sebagai peserta sistem BI-RTGS. Keanggotaan BI-RTGS dibedakan menjadi peserta langsung dan peserta tidak langsung. Menetapkan perjanjian penggunaan sistem BI-RTGS mengenai hak, kewajiban dan tanggung jawab antara peserta dan penyelenggara sistem BI-RTGS. Bank Indonesia juga berperan sebagai penetap pricing policy. Bank Indonesia menetapkan pada kantor perwakilan Bank Indonesia Tegal, yaitu biaya transaksi sistem BI-RTGS yang seragam kepada seluruh peserta sistem BI-RTGS dengan tabel. Yang pertama, jenis biaya transaksi single credit pada pukul 6.30 sampai 10 pagi dengan nominal Rp9.000, di atas pukul 10 pagi sampai 2 siang dengan nominal Rp18.000, di atas pukul 2 siang sampai dengan cut-off dengan nominal Rp23.000. Kemudian, dengan jenis biaya transaksi multiple credit pada pukul 6.30 sampai 10 pagi dengan nominal Rp35.000, pada pukul di atas 10 pagi sampai dengan 2 siang dengan nominal Rp35.000, dan di atas pukul 2 siang sampai dengan cut-off dengan nominal Rp50.000. Kemudian dengan jenis transaksi single credit antar peserta untuk nasabah dalam rangka TSA pada pukul 6.30 sampai 10 siang dengan nominal Rp0, di atas pukul 10 siang sampai 2 siang dengan nominal Rp0, dan di atas pukul 2 siang sampai dengan cut-off dengan nominal Rp0 pula. Biaya transaksi single credit adalah pemberlakuan biaya yang dikenakan saat pengiriman dana satu transaksi. Sedangkan biaya transaksi multiple credit adalah biaya yang diperlakukan untuk pengiriman dengan jumlah 2-10 transaksi. Biaya transaksi ini diberlakukan berdasarkan periode pengiriman. Kebijakan pembedaan ini bertujuan untuk mendorong peserta agar mengirimkan transaksi lebih awal sehingga distribusi pengiriman transaksi dapat terjaga dengan baik sepanjang jam operasional sistem BI-RTGS. Selain biaya tersebut, Bank Indonesia juga menggunakan biaya guest bank, pengiriman pesan administrasi, dan biaya lainnya. Pengenaan biaya terkait sistem pembayaran BI-RTGS dapat berbeda-beda sesuai kebijakan masing-masing peserta dalam memproses transaksi nasabah melalui sistem pembayaran ini. Meskipun demikian, kantor pusat Bank Indonesia sudah menetapkan biaya transfer dana yang dapat diperlakukan kepada nasabah, yaitu paling banyak Rp30.000. Ada juga penata Windows Time Jauh Operasional BI-RTGS WIB. Yang pertama, buka sistem RTGS Sentral Komputer atau OpenRCC pada jam 6.30 sampai jam 6.30. Yang kedua, waktu transfer berdasar transaksi sebagai berikut. Yang A, transaksi bank untuk penarikan dan penyetoran uang tunai itu pada pukul 6.30 sampai jam 11 siang. Lalu yang B, penelimpahan setoran penerimaan negara untuk kantor pembendaharaan penerimaan negara atau KPPN pada pukul 6.30 sampai jam 4.30 sore. Yang C, ada transaksi bank atas nama nasabah pada pukul 6.30 sampai jam 4.30 sore. Yang D, transfer antar bank pada pukul 6.30 sampai jam 4.30 sore.
sore. Yang E, pengiriman hasil clearing oleh BI atau clearing interface pada pukul 11 sore sampai jam 4.30 sore. Yang F, ada penyelesaian akhir transaksi operasi pasar terbuka atau OTP bank sentral pada pukul 6.30 sampai jam 5 sore. Ada juga transaksi pasar uang antar bank atau interbank conversion pada pukul 5 sampai jam 6 sore. Lalu yang terakhir ada transaksi Bank Indonesia atau BI conversion pada pukul 6 sore sampai jam 7 sore. Lalu ada juga informasi menjelang tutup sistem atau cut off forming di pukul 5. Yang keempat, persiapan tutup sistem atau pre-cut off jam 6. Yang kelima, tutup sistem atau cut off time pada pukul 7. Lalu ada Bank Indonesia sebagai pengawas sistem BI-RTGS sejak tahun 2002. Bank Indonesia telah melaksanakan fungsi pengawasan terhadap BI-RTGS. Pelaksanaan dan pengawasan sistem BI-RTGS sebagai infrastruktur pasar keuangan sistematik mengacu pada Standar International Principles of Financial Market Infrastructures atau PFMI yang dilaksanakan oleh CPSS IOSCO untuk menyediakan pengungkapan atau disclosure yang komprehensif sebagai bentuk transparansi mengenai tata kelola kegiatan operasi dan kerangka manajemen risiko sistem BI-RTGS, termasuk tingkat pemenuhan PFMI. Bank Indonesia juga mengatur dan mempublikasikan disclosure framework sistem BI-RTGS. Sekian presentasi dari kami mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih dan salam sejahtera bagi kita semua.